Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome back to our podcast by Overheard the Friends with Benefits. Ladies and gentlemen, boys and girls, kembali lagi di Overheard Podcast by Overheard the Friends with Benefits, and back again with your host. This is Mimin yang selalu setia menjadi host sekaligus narator kebanggaan sobat nganus sekalian. Apa kabar semuanya? Aduh, ini entah hari keberapa ya. Sekarang gue record di tanggal 8, bertepatan di hari Kamisnya juga. Dan kayaknya sekarang udah hari ke-5 apa ya? Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. 6 hari setelah PPKM ya. PPKM se-Jawa dan Bali. Ya, I'm so bored. Gue sangat boring karena gue gak bisa kemana-mana. Cuman gue kemarin hari Selasa sempat vaksin dan ternyata gue bersyukur gue gak kenapa-napa juga. Dan efeknya semoga bisa membuat diri gue memiliki imun yang lebih kuat lagi. Secara kita tidak tahu kalau COVID juga adalah virus yang tidak kenal usia, tidak kelihatan. Jadi tetap harus bisa menjaga diri kita, menjaga imun kita agar lebih dan lebih lagi, lebih kuat dengan makan bergizi, kurangi begadang walaupun gue sering begadang. Jauhi kerumunan, tetap stay at home. Kalau buat teman-teman yang nggak perlu buat keluar, nggak usah. Yang masih kerja, gue cuma berdoa dan menyemangati kalian yang harus keluar, yang pendapatannya harian, semoga kalian diberikan kesehatan. Dijauhi dari COVID, itu aja sih. Dan apa ya, I'm so happy kembali lagi di sini di konten Kamis Gerimis seperti biasa ya. Gue akan membacakan cerita yang udah masuk ke direct message gue. And by the way, sebelum jauh, buat teman-teman jangan lupa untuk dengarkan dulu episode kemarin bersama Bocum Ahmad. Sesekali ngundang cowok ya, biar asik dan biar seru aja gitu loh. Jadi gue bercandanya juga ada teman lain, bukan teman lain sih, lebih ke oh ya ada cowoknya gitu. I'm so bored. Dan gue berharap ya dengan adanya konten ini di FW Podcast di setiap hari Kamis dan hari Senin, di sini gue bisa menghibur kalian. Syukur-syukur bisa mengedukasi. Kalau kalian merasa kayak anjing ini relate banget, dan gue ngerasa kayaknya oh fuck, bener banget bangsat si admin gitu. Dan so, hari ini udah ada satu cerita yang udah gue pilih, karena hari ini juga ada beberapa yang masuk cerita ke DM. Cuman ya ada satu doang yang gue kaji. Tanpa banyak basi dan berlama-lama lagi, langsung saja kita bacakan ceritanya. Dan begini ceritanya. Oke. Sebelumnya terima kasih banyak buat Mimin FWB yang udah nyediain wadah buat gue bercerita. Langsung aja deh. Soalnya ceritanya lumayan panjang. Jadi, ini kisah tentang gue dan para terong-terong and enjoy my story. Gue adalah seorang gadis tunanetra. Ya, gue gak bisa lihat. Dari gue baru masuk SMP, gue udah hidup di panti. Ya kalian tahu sendiri lah, hidup jauh dari orang tua itu seperti apa. Next, gue sempat pacaran selama setengah tahun sama cowok di panti. Kakak tingkat gue sih, sebut aja namanya Mr. Heard. Waktu gue pacaran sama nih cowok, gue gak pernah ngapa-ngapain ya. Paling banter kita cuma pelukan, tapi dia emang pernah sih ngajak gue buat cipokan. Dan dia waktu itu gue masih bocil banget, gue nolak. Gue bilang gue gak mau, tapi ini cowok gak pernah maksa, dia hargain banget keputusan gue. Singkat cerita gue putus dan emang kita masih dekat. Tapi gak lama dari dia ngejauhin gue karena udah punya pacar baru. Dan waktu gue masih sayang banget sama dia, sampai gue itu rela cuma jadi selingan. Di konteks pas ada butuhnya doang. Dia kontak pas ada butuhnya doang. Dan gue masih sabar pakai banget. Gue tunjukin gue masih mau sama dia. Gak jadi pacar juga gak apa-apa. Dan itu salah gue.
Oke, next. Jadi nih cowok ngontek gue kalau pas ada butuhnya doang. Klik contoh. Kalau lagi pacarnya sibuk dia kesepian. Dia baru mau chat untuk telepon. Atau enggak cuma marahin gue karena gue gak sopan sama pacarnya. Awalnya gue diam. Gue mikirnya kalau gue bersikap baik dan gak banyak ulah, nih cowok bisa lihat betapa tulusnya gue sama dia. Bucin banget ya gue. Tapi ya emang begitulah gue dulu. Semoga sih sekarang sih enggak. Next, waktu itu kita lagi teleponan, biasalah masa lalu datang membayang-bayangi. Tiba-tiba dia bilang, dulu waktu kita masih pacaran kita pernah ada rencana mau ngedate kan. Di situ gue diam aja dan nggak jawab sama sekali. Sumpah ini mah Min, hati gue tuh di situ benar-benar berdebar, kayak kupu-kupu pada keluar dari perut gue. Kapan nih gue bisa ngewujudin ya? Gitu lanjutnya. Di sini gue udah bukan diam karena kaget, senang atau lainnya. Yang ada di pikiran gue cuma gimana caranya buat ngewujudin. Dan tiba-tiba gue keinget minggu besok free class. Gue berpikir kayaknya ini momen yang oke nih. Tanpa pikir 2 kali gue langsung ngutarin apa yang ada di otak gue pada saat itu. Dan ternyata dia setuju. Waktu itu hari Rabu, kita udah ngatur rencana sedemikian rupa sampai akhirnya kita bisa keluar panti dengan alasan sekolah. Dan for information, gue sekolah inklusi, bukan SLB. Jadi gue sekolah di luar panti dan bersekolah di tempat umum berbaur dengan anak-anaknya normal. Karena kita izinnya sekolah, jadi kita pakai seragam lengkap dan bawa tas juga. Tapi Min, kita buat tas isinya bukan buku, melainkan baju dan celana. Ya kali main pakai seragam sekolah di jam sekolah. Kelihatannya anak bandel banget. Next, karena itu masih pagi, mall belum buka, kita udah ngerencanain buat ke rumah gue yang dulu sampai nunggu mall buka. Karena waktu itu kita sepakat untuk nonton. Next, rumah gue itu di Bekasi, panti gue di Jakarta, dan mall yang kita mau tuju itu dekat panti gue. Kayak bolak-balik gitu gak sih? Ya, tapi gak apa-apa lah. Demi bisa jalan bareng apapun gue lakuin. Tapi gak tahu deh dianya. Waktu di Bekasi itu kita sempat singgah di rumah tetangga gue. Sekalian ganti baju. Di situ dia bilang, nanti kalau gue minta aneh-aneh sorry ya. Dan gue diem gak jawab. Karena bingung sama maksudnya. Next. Akhirnya kita berangkat dari Bekasi ke Jakarta itu jam 11-an naik KRL. Dan sampai di mall yang kita tuju itu sekitar jam 1 siang. Waktu itu dari 2019 Desember, di awal bulan Desember. Karena kita berdua baru pertama kali nonton di mall itu. Gue sama dia nggak tahu sama sekali tempat nonton itu di mana. Yang kita tahu cuma lantai berapa dan selama setengah jam kita cuma betul-betul nyari ke lokasi. Akhirnya ketemu sih. Langsunglah kita ke loket karena gue bukan orang pecinta film, kita pilih asal yang cepat. Karena kejar-kejar waktu, biasanya kita pulang sekolah itu jam 4 sore, jadi kita harus udah di panti jam segitu. Yang biasanya film udah muter nih. Kita masuk lewat pintu belakang dan auto duduk di barisan belakang. Orang yang nonton film itu gak terlalu banyak, jadi banyak bangku kosong. Deretan bangku itu kita berdua. Dan sampingnya sepi. Filmnya emang udah muter, cuma masih di awal. Dan sumpah demi apapun gue gak ngerti tentang film yang kita tonton. Terus gak lama akhirnya kita malah ngobrol. Gue juga bingung waktu itu ngebahas apa, sampai tangan dia itu udah di susu gue. What? Maksudnya susu kotak kan? Lo beli susu di luar terus lo bawa masuk. Awalnya dia ngelus-ngelusin gue dari luar baju, elusannya itu pelan banget. Dia ngebuat gue merinding abis. Ditambah gue belum terbiasa sama sentuhan cowok. And for information, sebelumnya gue emang pernah sih dipegang cowok. Dia mantan gue yang kedua setelah Mr. Hearn. Jadi Mr. Hearn ini mantan gue yang pertama. Tapi gue sama mantan yang kedua ini nggak terlalu parah, cuma pegang-pegang sama dia, colomekin gue. Terus gue coliin dia, udah begitu aja. Mulutnya pun belum pernah sama sekali nyentuh kulit gue. Oke, next. Gue di situ benar-benar terangsang, jari-jarinya pindah nyentuh bibir gue. Gue tetap diam, nggak nolak, juga nggak nyambut. Gue benar-benar kikuk, sekaligus shock karena nggak nyangka aja dia bakal seberani ini. Tiba-tiba dia tempel bibir ke bibir gue. Di situ gue tetap diam, sedikit mau nangis sih, tapi gue tahan dan gue nggak mau lihat dia ngerasa bersalah aja waktu itu. Dia lompat bibir gue dan gue tetap diam. Sebentar doang, terus dia lepasin panggutarnya dan dia ngomong pelan banget. Suaranya serak-serak kayak orang terangsang gitu. Kenapa gue salah ya? Sambil genggam tangan gue. Gue diam, tapi gue netesin air mata, skin shock gitu.
Karena gue tahu sebelumnya dia gimana dan gue nggak pernah mau diajak begitu sekalipun selain pelukan karena gue sayang banget. Gue tahu kalau cowok udah kenal sentuhan itu pasti kejamin candu. Terus gue nggak jawab pertanyaannya, gue malah nanya balik. Lu udah berapa kali ciuman? Sebenarnya gue belum pengalaman banget tentang ciuman. Cuma pas gue ngerasain ciumannya gue tahu nih orang udah pasti pernah ciuman. Dia nggak jujur waktu itu, dia bilangnya lihat dari sosmed. Terus menurut lu gue percaya men? Ya enggak lah. Walaupun gue belum pengalaman tapi gue nggak blown bos. Dan terus dianya hal yang sama kayak yang gue tanyain. Gue jujur lah kalau belum pernah sama sekali ciuman. Terus dia bilang pantesan diem aja. Dan sehabis itu dia izin cium gue sambil mainin susu gue dari luar baju. Terus ngangguk. Di situ gue diajarin cipokan. Tapi karena bangku di bioskop yang kurang nyaman, kita udahin. Terus gue peluk dia. Tapi ya lu tau lah gimana bangku bioskop. Jadi gue meluknya sedikit nunduk dan takut ketahuan juga sih sama bangku barisan atas gue. Karena kita duduknya di atas tapi masih ada beberapa baris lagi. Di situ posisi gue kayak lagi nyepongin gitu. Padahal muka gue di ngadep perut Mr. Hurt ini. Dan pas gue lagi meluk dia, pundak gue didorong sama dia buat ngelepasin pelukan. Alasannya adalah orang dari barisan samping ngarahin belitnya ke arah bangku kita. Blitz handphone gitu. Gue ngerasa ditolak di situ, tapi gue nggak tahu itu bener apa enggak. Sebelum filmnya selesai dia sempat bilang pengen bisa tidur bareng, mau tidur ngeliat lu, mau tidur juga ngeliat lu, walaupun cuma sementara. Gue diam di situ tapi semua itu kewujud. Oh ya men, gue mau ngasih tahu demi waktu itu. Gue udah bener-bener klik selingkuhan jir. Emang selingkuhan sih, tapi ribet banget gila. Waktu di jalan dia bilang gue lupa bawa kacamata. Terus gue tanya emang kenapa, takut ada yang lihat. Aja di situ gue ngerasa sakit banget min. Gue tahu siapa yang dia maksud gue, tapi gue tetap diam. Bahkan di KRL pun dia kayak ketakutan sendiri gitu, kayak nggak nyaman di samping gue. Sampai gue disuruh pegangin tas aja, gila nyesek banget. Malah jadi kayak keretaan anjir. Bukannya romantis, gue jadi malu. Mau nggak pegangin gue, nggak kelihatan. Udahlah waktu itu ngerasa orang tersabar sedunia anjir. Next tanggal berapa ya gue juga udah lupa. Yang gue tahu sehari sebelum malam tahun baru kita booking hotel di kawasan Cikarang. Tapi kita gak berdua doang. Harusnya berenam, 3 pasang. Cuman teman gue yang cewek kak itu cowok apa cewek? Cewek kayak itu cowok apa cewek? Gak bisa datang jadi berlima nih. Ya udahlah anggap aja cewek lah. Buka 2 kamar, awalnya yang niat pengen hangout malah berubah. Kita berempat 2 pasang tidur satu kamar dan teman gue tidur sendiri di kamar sebelah. Sebenarnya nggak tega ya, tapi gimana lagi, waktu itu kita booking buat sehari sebelum dan sesudah tahun baru. Karena baru pertama kali kita cuma cipokan, cupangan, blow job, hand job nggak bersetubuh. Selama 2 hari kita begitu aja. Pernah mau coba masukin tapi susah banget. Akhirnya nggak jadi karena udah 2 hari kali ya. Maki gue sampai nggak ngeluarin lendir anjir. Sampai mesti diludahin, tapi tetap aja min. Air ludah sama air lendir itu kan beda. Kita juga gak bawa apa ataupun miras karena awalnya gak ada sama sekali mau begituan. Terus kita berempat ngerasa lagi dan kita booking lagi buat bulan Januari akhir. Tapi kali ini cuma berempat. Sekarang kita udah lebih berani men, dan gue juga udah sedikit ahli. Karena sebelum perberangkatan yang kedua gue juga main sama abang-abangan di panti gue. Abang-abangan di panti gue. Gila min, punya abang-abangan gue gede banget, berurat lagi. Apa karena udah berumur kali. Soalnya kedua mantan gue waktu itu umurnya masih belasan dan punyanya senggengaman tangan gue anjir. Tapi tetap aja mentok ke tenggorokan. Waktu gue main sama abang-abangan gue, sebut aja namanya Putu, gila gue di treat abis sodokannya dari pelan sampai kenceng. Dan dia buat gue ngendalin ciuman kayak gue lebih dominan gitu. Tapi dari tengahnya itu loh min, sampai kena ke selaput. 1 jari udah ditambah 2 jari. Temponya dikencengin sampai gue ngerasa maki gue mau robek. Panas, sakit tapi enak. Apalagi pas dia jilat puting gue, ditambah pas lagi begituan dia bisikin di telinga gue, punggung lu mulus banget, tete lu gede, gue suka. Auto melayang min. Makanya pas gue ngelakuin sama Mr. Hurt di bulan Januari gue udah jago banget. Karena si Putu ini udah 2 kali. Dan di situ gue ngelakuin seks sama 3 orang. Belum ada hubungan spesial gitu men. Cuma berlandasan sama-sama mau aja. Dan bukan cuma sekali. Next men. Waktu sehabis booking kedua ya, sekitar seminggu atau 2 minggu, cuma gue lupa tempatnya. Tapi pacar Mr. Hurt marah sama gue. Tapi bukan karena kita ke hotel atau ke bioskop, you know. Pas pacarnya marah sama gue karena faktor lain. Cowoknya ngelabrak gue. Udah dicari pas butuh, nggak dianggap, nggak dihargain lagi, dia caci maki gue.
ceweknya kali ya. Ceweknya ngelabak gue, masa cowok anjing. Aduh, nggak dihargain lagi, dia dicaci maki gue padahal baru beberapa minggu lalu dia ngerasa kayak ngebalikin gue seutuhnya sampai gue nggak boleh sentuhan sama temen cowok gue yang satu lagi. Padahal kayaknya lebih seru kalau switch ya nggak main. Next di situ gue hancur banget anjing, gue udah kaya, nggak harga dirinya, gue marah banget sumpah. Udah make bayar PT-PT, gue nggak pernah nuntut. Harga diri gue diinjak-injak di depan cewek yang baru setahun dikenalnya. Padahal gue yang selalu ada meski nggak ada status yang jelas setan. Di situ gue benar-benar marah, tapi bersyukur karena pas itu mata hati gue kayak dibuka gitu jar. Cowok kalau ngerasa dikejar dan diperjuangin terus apa yang mau diturutin jadi nggak tahu diri. Sumpah bangsat banget. Sejak itu gue gak mau lagi diajak begituan, dipegang atau yang udah menjurus gue gak mau. Gila lu Min, bayangin sakit banget cok. And next, sorry malah curcol gue. For information, gue salah satu atlet disabilitas. Jadi mau gak mau circle gue juga kan makin luas. Dan orang-orang pada cukup umur, udah pada cukup umur nih. Jadi kayak suatu party gitu. Jadi pada suka party gitu. Nah, gue sama Mr. Hurt ini gak ada hubungan yang jelaskan. Soalnya kalau dipancing dia selalu bilang gue telat dan gak akan pernah bisa nyatu lagi. Haus, bentar minum dulu. Ini lucu banget ceritanya. Oke. Bahkan dia pernah bilang, lu mau main gak sama orang lain? Kenapa sama gue gak? Kayak anjing banget sih Min, dia udah tau gue ngarep sama dia juga udah tahu kalau gue marah sama dia karena dia nggak bisa ngehargain gue. Si bangsat malah ngomong kayak gitu. Terus nih Min, kalau gue bilang gue mau belajar ngebar atau sama Putu dan teman atlet yang lain, dia kayak marah gitu anjir lah. Lucu kan ya sih Min. Bahkan gue mau ikut party dia kayak kurang setuju gitu. Tapi akhirnya dia di ghosting Min sama pacarnya. Terus makin gencar deketin gue. Tapi pada saat itu kan gue masih ngarep gitu Min. Walaupun udah disakitin gue tetap masih berharap Min. Mungkin karena kemarin masih sering ketemu gue jadi susah move on. Tapi sekarang udah enggak sih. Oh iya, dia juga pernah bilang kalau lu mau nungguin kita sampai kelar event itu gue mau memperjelas. Tapi kalau udah punya yang baru juga gak apa-apa. Kata lu gue jawab apa Min? Kalau pribadi gue sih sekarang ogah. Selagi ada yang baru ngapain sumpah dipilih. Dan dia bilangnya pas udah benar-benar putus sama pacarnya. Tapi pas gue pikir-pikir dia udah gak worth it banget buat gue. Pokoknya ada kejadian dimana gue bener-bener ilfeel gitu Min. Pokoknya sekarang dia itu bener-bener bangsat banget Min. Kayak cowok haus sentuhan gitu. Geli banget jar gue dengernya. Mending kalau sama yang waras. Kayak kalau ada anjing di depannya juga mau diawe kali. Gue juga mau nitip pesan Min buat para kintil. Lu kalau mau ngewe sama orang yang otak yang gak miring ya kali. Orang gila mau juga lu ewe. Terus tolong jangan suka ngelecehin cewek-cewek. Jujur ya Min, gue gak marah kalau orang bilang tete gue gede. Malah gue malah terasa dipuji. Tapi kalau udah kayak ngajak video call tiba-tiba video call seks terus main di screenshot kan anjing. Udah gitu buat ancaman, kayak anjing banget. Gue sering banget digituin. Ya kalau gue paham mesti gimana. Tapi kan ada beberapa orang nggak ngerti malah takut. Daripada lu begitu mendingan BO kalau nggak punya duit nikah. Kalau belum siap main salah aja. Kalau pacar lu nggak mau jangan dipaksa asu. Sorry ya Min, panjang banget maklumnya, gue berharap ini cerita dibacain. Gue udah capek ngetik dan gue juga pengen mantan gue denger. Karena kebetulan dia juga dengerin podcast ini. Tolong nama gue disamarin ya. Tapi gue mau nanya satu lagi Min, gimana gede kan Min? Oke, thanks Min, love you deh. Gue doain lancar terus nih podcast dan miminnya saya selalu. Demi apapun gak bohong, ini podcast benar-benar mengedukasi. Gue banyak belajar dari podcast Overheard FWB. Peluk jauh buat Mimin. Terima kasih untuk kontributor yang telah membaca. Untuk yang kamu baca sih, gue yang baca dong. Untuk yang bercerita di sini, jadi kayak dia seorang atlet ya. Dan ya oke lah. Anyway, terima kasih sudah bercerita. I'm so happy ketika gue tahu bahwasanya ada orang yang merasa atau konten gue itu bermanfaat untuk mereka gitu loh. Jadi
dalam cerita ini yang bisa diambil adalah proses kedewasaan seseorang sih gue rasa. Gimana pun caranya, lo juga bakal tahu dan akan menemukan orang yang tepat pada waktu yang tepat ketika timingnya pas. Karena pada hakikatnya adalah orang ya, semua itu butuh proses. Mungkin dia kayak gini ada satu alasan atau apa, mungkin gue juga. Ya, I don't know. Semua orang itu berproses, dan gue yakin dia ini orang juga berproses kan. Jadi tolong dinikmatin aja gitu loh. Lagi gue salut juga dia penyandang itu ya, disabilitas ya. Tadi dia ngetik itu gak sih? Cuman ini gimana, kamu bisa kayak bentar. Dia seorang gadis tunanetra. Oke, gue gak bisa lihat. Loh terus ini yang ngetik siapa anjing? Sepanjang ini, tapi yaudahlah, ntar coba gue tanya ya. Nggak, gue kepo aja, bukan karena apa-apa. Gue pengen tahu aja nih ngetik siapa kalau misalkan dia nggak bisa lihat. That's it. And then I'm so happy. Gue seneng dengan cerita lo. Semoga lo bisa terus berjuang. Lo bisa menemukan seseorang yang emang benar-benar mau sama lo, dan lo juga bisa menikmati proses kedewasaan ini. Setiap apapun yang lo lakukan itu otoritas lo. Jangan terlalu playing victim atau lo ngerasa kayak gue bersalah banget ketika ada seseorang yang menjadikan lo suatu objek. Tolong jangan kayak ya udahlah gitu, jangan. Hindari hal-hal kayak gini, usahakan ya jangan sampai lo malah terjerumus kayak dimanfaatkan dengan orang. Ketika ada orang yang video call terus aneh-aneh, terus lo mengiyakan, terus di screenshot dan disebar dengan ancaman gitu. Please stop doing this kalau lo emang gak pengen kayak gitu. Tapi kalau misalkan lo pengen, ya lo udah harus tahu konsekuensinya. Terus juga lo semoga lebih aware terhadap diri lo juga, ya gak sih? Jangan terlalu mudah terpancing atau dipancing oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab. Mungkin gitu aja untuk episode Kamis Gerimis pada hari ini. Semoga kalian semua bisa paham, bisa mengerti, bisa tahu batasan-batasan seseorang untuk tidak terlalu jauh mengharapkan atau memilih sesuatu hal yang salah ya. Gimana pun caranya, ini hidup kalian. Kalau kalian ngerasa benar, toh silakan aja. Jangan cari justifikasi ke sana sini, bener atau salah. Kadang lu juga udah tahu salah, kenapa lu lakuin anjing gitu. Ya semoga kalian bisa tercerdaskan dengan adanya podcast ini. Di sini gue nggak ada niatan kayak terlalu mendikte seseorang ataupun menjual sebuah edukasi. Sebenarnya di sini gue pengen sharing aja. Gue bacain cerita, ambil sisi positifnya, jauhi negatifnya. I'm so sorry kalau misalkan gue ada salah-salah kata. Ya mungkin gitu aja tanpa banyak basa-basi lagi. Jangan lupa untuk follow Instagram gue di @overheardfwb, dan juga jangan lupa untuk follow backup account gue di @overheardfwb_. Dan yang buat teman-teman semua yang punya cerita FWB-an, boleh banget langsung kirim ke direct message ke @ofwbpodcast, dan jangan lupa untuk follow. Dan terima kasih sudah memfollow Spotify-nya Overheard FWB. I'm so happy, sekarang udah hampir 3 juta play total, dan wow, itu so besar juga. Gue gak nyangka ternyata banyak banget yang dengerin. Gak nyangka. Jadi I'm so proud. Terima kasih buat kontributor seluruh cerita, dan terima kasih buat gue juga. Dan akhir kata, di sini gue Mimin pamit undur suara. Sampai jumpa di episode selanjutnya, and bye bye.